Anda menceritakan suatu kabar. Ada Petrus di sana, ada Markus di sana, ada Lukas di sana. Dari mana Anda bisa tahu bahwa tulisan-tulisan yang menuliskan tentang Petrus adalah benar Petrus muridnya Yesus? Itu dulu yang perlu Anda pahami, Anda pikirkan. Ketika Anda mengatakan bahwa Petrus itu awalnya, Markus itu awalnya adalah murid Petrus atau pengikut Petrus atau sahabat Petrus. Anda tahu dari mana? Dari Kisah Para Rasul kan? Kisah Para Rasul ini tulisan siapa? Tulisan Lukas kan? Lukas ini siapa? Murid Paulus kan? Paulus ini siapa? Nah, itu endingnya di situ. Paulus ini siapa? Paulus menurut Anda adalah murid Yesus kan? Nah, sekarang coba Anda tunjukkan. Mana ajaran Yesus yang membahas tentang Paulus? Di mana Pauluslah pendiri Kristen itu. Andai saja Kristen itu ajaran Yesus, maka Yesus akan mengajarkan tentang Paulus. Faktanya tidak. Siapa kemudian penyesat yang datang membunuh, menganiaya murid Yesus? Coba. Ini dulu yang perlu Anda cari tahu. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya agar waspada kepada ahli Taurat. Siapa ahli Taurat yang harus diwaspadai? Anda menyebutnya dia adalah ahli Taurat. Ya Paulus. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Lalu kemudian siapa yang menyamar menjadi pengikut Yesus? Paulus kan? Lalu kemudian Anda lari ke Al-Quran, ke Rasul Muhammad SAW. Kapasitas yang Anda punya untuk membahas Islam itu apa? Selain daripada data-data dari orientalis barat, pembenci-pembenci Islam. Tapi kalau Anda punya data silakan kita bongkar di sini. Saya tunggu. Oke, benar. Matius, Markus, Lukas itu adalah saksi hidup yang menyaksikan tentang karya Allah dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan itulah tulisan Injil yang bisa dipercaya karena menyaksikan langsung. Kalau Anda katakan apakah Yesus pernah menyuruh buat kitab? Saya mau tanya sama Anda. Kitab kalian itu kan ngaku-ngaku dari Allah, ya. Saya mau tanya, saksinya kitab itu dari Allah siapa? Kalau hanya satu orang saksi, katanya Muhammad, bisa tidak dipercaya hanya saksi satu orang? Beda dengan Alkitab. Alkitab itu dituliskan dengan beribu-ribu saksi. Kenapa beribu-ribu saksi? Supaya itu jelas tidak bohong. Bahkan Alkitab itu historinya jelas, ditulis pada masa pemerintahan siapa, Romawi rajanya siapa, pada saat rajanya Herodes, Yahudi rajanya siapa, Herodes siapa, itu jelas. Supaya apa? Tidak bisa dibohongin. Karena kalau misalnya ada yang bohong, coba lihat di sejarah raja-raja, benar tidak ada. Tapi Al-Quran kan tidak begitu. Tiba-tiba dicomot-comot aja, nyomot dari kitab Taurat, nyomot dari kitab Injil. Ya kan? Kalau Injil Alkitab jelas. Yang namanya kitab suci itu, bro, dari awal dan sampai akhir itu harusnya relevan, ada hubungannya. Tidak tiba-tiba ada di ujung mengklaim Alkitab akhir, Nabi akhir, padahal tidak ada hubungannya dengan yang awal. Akhir itu bisa dipercaya kalau awalnya ada dan ada hubungannya dengan yang awal. Ya. Yang kedua, kalau Anda bilang, apakah Yesus pernah menulis? Yang pasti begini, bro. Alkitab Kristen itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa kitab sebelumnya atau kitab Taurat. Sebab dari kitab Taurat atau kitab Yahudi itulah penggenapannya adalah Injil. Jadi tidak mungkin tidak ada, harus itu sebabnya Alkitab itu terdiri dua. Perjanjian lama itu berisi kitab Taurat dan para nabinya, yang menubuatkan tentang kitab Injil atau perjanjian baru.
New Old Testament itu. Apa yang dinubuatkan di sebelumnya digenapi di dalam kitab Injil. Jadi ada gambar, baru ada sebuah gambar, baru ada kenyataan. Itu kitab Injil, itu Alkitab Kristen. Dan jelas saya sudah katakan itu mulai dari manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Allah supaya manusia itu bisa diselamatkan. Jelas, itu historinya jelas. Di Al-Quran kan tidak begitu. Dan tidak mungkin kita temukan di Al-Quran cerita-cerita tentang penciptaan, cerita tentang kejatuhan, bagaimana supaya manusia itu setelah jatuh supaya bisa diselamatkan kembali. Tidak ada di Al-Quran itu. Ya, Kalau Anda mengatakan Lukas Markus itu adalah saksi hidup, nah ini Anda kan hidup di tahun 2021. Coba tunjukkan data di mana diinformasikan bahwa Yesus atau Lukas ya, itu mereka saling pernah bertemu. Lukas melihat Yesus atau apa gitu, seperti layaknya penulis atau pengarang kitab Matius, di mana dia menceritakan Yesus memanggil seorang bernama Lewi ya, pada saat Yesus itu ingin memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada Bani Israel. Terkait Markus dan Lukas, coba di mana Anda bisa dapat data bahwa dia adalah saksi hidup? Silakan. Terkait dengan Al-Quran, itu hanya orang yang tidak berakal sehat yang meragukan kebenarannya. Al-Quran itu bukan kitab sejarah, ya, tapi Al-Quran itu adalah kitab hukum-hukum. Penetapan hukum di dalamnya itu tersangkut paut dengan apa yang pernah terjadi kepada umat terdahulu. Itulah Al-Quran. Tidak seperti kitab Anda yang menceritakan sebuah cerita layaknya dongeng. Kalau Al-Quran itu tidak seperti itu karena dia kitab hukum. Nah, kemudian ketika kita dudukkan Al-Quran ini secara keseluruhan, dan kita dudukkan kitab Anda juga secara keseluruhan yang konon ceritanya lengkap menurut Anda, ceritanya berutut gitu ya. Apa kemudian solusi yang diberikan kitab Anda ketika berbicara mengenai tentang hukum bertata negara? Ada yang bisa saripati dari kitab Anda yang bisa dijadikan sebagai acuan? Tidak ada kan? Al-Quran yang menurut Anda itu tidak sempurna. Tapi ketika berbicara mengenai sesuatu hukum, maka Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa menjadi solusi. Berbicara mengenai apapun terangkum di dalam Al-Quran. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran sebagai kalamullah. Sementara kitab Anda, menurut Anda itu ceritanya runut. Kenapa runut? Saya harus informasikan kepada Anda. Runut karena memang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Bukan berdasarkan atas pewahyuan. Itu yang Anda harus tahu. Belajar lagi. Markus itu bersama dengan Lukas di Antioquia. Di sana beliau pertama kali disebut Kristen setelah mereka ikut ke ajaran Paulus. Ya. Sederhana sebenarnya ya, kalau ingin belajar dengan teliti dan menggunakan akal. Siapa sih Paulus ini menurut Yesus? Coba, ini dulu yang perlu Anda pahami. Menurut Yesus yang adalah imam atau guru bagi Bani Israel, siapa Paulus ini di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel? Kok bisa jadi rasul? Itu dulu, Bang. nah jadi begini bro. Di Kisah Rasul disebutkan bahwa Markus itu tadinya bersama-sama dengan Petrus. Setelah itu kemudian dia ikut Paulus. Nanti saya berikan dalilnya ada. Ya. Jadi kemudian tentang Paulus, siapakah Paulus? Paulus itu pada masa Yesus dia adalah seorang ahli Taurat. Anak buah dari Nikodemus, sekolah ahli Taurat pada masa itu yang paling terkenal. Jadi Paulus ini bukan orang biasa-biasa. Kalau mungkin selevel sekarang dia adalah profesornya Taurat Yahudi.
Itu sebabnya ketika setelah Yesus naik ke surga, murid-murid mulai berkembang, ya, orang Kristen pengikut Yesus semakin banyak. Paulus inilah termasuk salah satu yang menganiaya, karena dia ahli kitab Taurat. Dia tidak menerima kalau Isa itulah Al-Masih, sehingga semua pengikutnya dibunuh. Dan Paulus itu adalah salah satu saksinya atau yang mensahkan pembunuhan itu, penganiayaan itu. Tapi apa yang terjadi? Paulus yang tadinya penganiaya ini berbalik, karena dalam sebuah perjalanan dia tiba-tiba bertemu dengan Isa Al-Masih dalam roh, dan dia berbicara kepada Paulus di tengah perjalanan. Dan ketika berbicara kepada Paulus, bukan hanya Paulus mendengar, tapi teman-teman seperjalanan Paulus mendengar suara itu tapi tidak melihat, tapi Paulus melihat. Nah, pada saat itulah Paulus berubah dari penganiaya menjadi pengikut Kristus. Ya. Jadi justru ini adalah perbuatan mujizat dari seorang pengkhianat bisa jadi pengikut setia. Ya. Jadi kalau Anda mau belajar tahu tentang itu, baca sepanjang kisahnya para rasul atau para murid Yesus. Baca kisahnya di situ. Ya, jangan asal klaim, karena kalau Anda kemudian berbalik untuk mengajari saya, ya seharusnya saya menyuruh Anda baca sebelum saya ajarin, baca kitab Bible. Kalau Anda mau tahu, jangan hanya asal comot. Saya bandingkan dengan kitab Anda ini, maaf ya. Kitab Anda itu kan awalnya kesahihannya itu diuji dengan siapa? Ada 2 orang kan? Warakah. Ketika Muhammad itu mulai bertemu dengan yang dikatakan Jibril, dia tanya kepada Warakah. Warakah ini seorang ahli kitab, dan Warakah berkata, oh kalau itu mungkin pengalaman kamu itu adalah pengalaman bertemu dengan malaikat. Karena pada masa itu kan Muhammad juga ragu tentang itu. Kemudian kesahihannya lagi diuji oleh seorang istri. Karena saat itu Muhammad ragu, siapa yang saya temui ini. Akhirnya diujilah dengan istrinya dengan menyembunyikan dalam dasternya. Nah, hal-hal seperti ini kan masa secara logika, apakah cara Tuhan kerjaannya seperti ini? Ya. Jadi itu sajalah. Seorang yang meragukan, masa kita harus percayai? Apakah benar-benar itu dari Allah atau tidak, masa tanya kepada orang lain? Ya. Jadi silakan pikirkan saja mana yang lebih masuk logika. Anda menceritakan suatu kabar. Ada Petrus di sana, ada Markus di sana, ada Lukas di sana. Dari mana Anda bisa tahu bahwa tulisan-tulisan yang menuliskan tentang Petrus adalah benar Petrus muridnya Yesus? Itu dulu yang perlu Anda pahami, Anda pikirkan. Ketika Anda mengatakan bahwa Markus itu awalnya adalah murid Petrus, atau pengikut Petrus, atau sahabat Petrus, Anda tahu dari mana? Dari Kisah Para Rasul kan? Kisah Para Rasul ini tulisan siapa? Tulisan Lukas kan? Lukas ini siapa? Murid Paulus kan? Paulus ini siapa? Nah, itu endingnya di situ. Paulus ini siapa? Paulus menurut Anda adalah murid Yesus kan? Nah, sekarang coba Anda tunjukkan. Mana ajaran Yesus yang membahas tentang Paulus? Di mana Pauluslah pendiri Kristen itu. Andai saja Kristen itu ajaran Yesus, maka Yesus akan mengajarkan tentang Paulus. Faktanya tidak. Siapa kemudian penyesat yang datang membunuh, menganiaya murid Yesus? Coba. Ini dulu yang perlu Anda cari tahu. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya agar waspada kepada ahli Taurat. Siapa ahli Taurat yang harus diwaspadai? Anda menyebutnya dia adalah ahli Taurat. Ya Paulus. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Lalu kemudian siapa yang menyamar menjadi pengikut Yesus? Paulus kan? Lalu kemudian Anda lari ke Al-Quran, ke Rasul Muhammad SAW. Kapasitas yang Anda punya untuk membahas Islam itu apa? Selain daripada data-data dari orientalis barat, pembenci-pembenci Islam. Tapi kalau Anda punya data, silakan kita bongkar di sini. Saya tunggu.
Iya, jadi oke, saya senang dengan Anda yang kritis. Tapi Anda baca surat Petrus pertama Petrus. Apa yang dikatakan Petrus? Salam dari aku dan juga dari anakku yang terkasih Markus. Ya, jadi jelas peneguhannya ada dua, bro. Di Kisah Rasul ada, di suratnya Petrus pun ada mengatakan bahwa Markus itu adalah muridnya Petrus. Ya, itu. Kemudian tentang ini kan teman-teman muslim selalu menyudutkan Paulus. Kami itu, bro, tidak percaya hanya pada teologianya Paulus. Teologi Paulus itu didasarkan atas pemahamannya tentang Taurat dan tentang Injil. Taurat inilah nubuatan, Injil itu adalah penggenapan. Jadi kalau Paulus benar-benar memahami tentang dua hal ini, ya memang dia ahlinya, sehingga tidak diragukan. Penulis Injil itu 27 atau 30%-nya adalah Paulus. Tapi apakah Paulus hanya mempercayai tulisannya, apakah Kristen mempercayai tulisannya Paulus? Oh tidak. Itu dikonfirmasi dengan tulisannya Yakobus, konfirmasi dengan tulisannya Petrus, konfirmasi dengan tulisannya Yohanes, konfirmasi dengan tulisannya Yudas, konfirmasi dengan tulisannya ya orang-orang yang di luar ring satu. Di luar ring satu itu adalah Lukas yang menyaksikan dari luar, seorang ahli dokter pada masa itu. Ya. Jadi itu yang saya mau bilang sama Anda. Jadi kalau selama ini kalian berpikir bahwa doktrin atau dogma Kristen itu lebih identik dengan Paulus, saya pikir keliru. Karena Alkitab itu jelas tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya teologianya Paulus. Kalaupun teologianya Paulus kelihatannya kenapa teologianya itu seperti sebuah kesimpulan, karena memang dia menguasai Taurat dan menguasai Injil. Ya, tapi tidak hanya itu. Para nabi, tulisan Musa, tulisan nabi-nabi di Alkitab itu ada nabi besar, ada nabi kecil, itu juga selalu semua kita jadikan sebuah rujukan. Jadi bukan hanya teologianya Paulus yang katanya bahwa Paulus itu bukan muridnya Yesus langsung, ya memang bukan langsung murid Yesus. Tapi yang saya bilang pengalamannya itulah yang membuat dia jadi murid yang setia. Dari penganiaya menjadi pengikut yang setia. Ya. Nah, justru inilah yang sedang kita bahas sekarang. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa tulisan-tulisan di dalam kitab Anda itu adalah betul berkesesuaian dengan fakta sejarah yang ada. Coba Anda teliti kitab yang Anda kemudian sebutkan sebagai tulisan Petrus. Kitab ini jelas isinya penuh dengan ide-ide dan gaya-gaya penulisan Paulus. Terus kemudian Paulus itu lebih dulu melakukan penginjilan di daerah-daerah kemana surat itu ditujukan. Artinya, dengan mengirimkan surat-suratnya tersebut, Petrus telah melanggar pagar wilayah garapan gereja Paulus. Karena arah daripada tujuan surat-surat Petrus itu adalah wilayah-wilayah di mana Paulus sudah duduk di sana. Kemudian yang perlu Anda paham, dalam surat Petrus itu tidak ditemui catatan pribadi tentang kehidupan Yesus seperti yang diharapkan orang-orang jika memang benar-benar itu identik dengan pengajaran Yesus, identik dengan pengajaran Petrus, karena Petrus itu adalah murid terdekatnya Yesus. Tapi kenapa isinya hanya berkaitan dengan ajaran yang berkesudahan dengan ajaran Paulus? Jadi ini nyata, ini permainan penyesat, di mana sebenarnya yang kamu katakan tulisan Petrus itu adalah tulisan Paulus. 1 Petrus tidak menunjukkan sedikit pun bukti-bukti kedekatannya dengan Yesus. Itu yang perlu kamu paham. Tentang kehidupan Yesus, ajaran Yesus, tentang kematian Yesus. Tapi isinya apa? Hanya menuliskan referensi secara umum perihal penderitaan Yesus. Jadi mustahil membayangkan Petrus yang sama sekali tidak terlihat berusaha memperkuat otoritas sendiri dengan merujuk pada hubungan pribadinya dengan Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi gaya sastra Yunani yang tertuang di dalam kitab Petrus itu mencerminkan bahwa itu bukan tulisan Petrus. Pahami itu. Jadi begini, bro. Itu sebabnya Alkitab itu, Injil itu
ditulis melewati sejarah dan ada di dalam kisah sejarah juga. Artinya sejarah itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Misalnya, bagaimana kita bisa mempercayai kitab ini? Ya, supaya Anda tahu bahwa ini ada museumnya. Di Inggris, di Italia itu ada museumnya, kitab-kitab yang aslinya itu seperti apa. Yang kedua adalah, logikanya begini, seandainya kisah itu tidak benar, maka seharusnya yang mengklaim ketidakbenaran itu adalah Raja Romawi, kerajaan Romawi, ya, atau katakanlah kerajaan Yahudi, kerajaan Yunani, dan orang-orang Yahudi. Harusnya mereka yang mengklaim karena mereka ada dalam sejarah itu. Tapi buktinya hari ini tidak ada itu klaim dari sana bahwa ini tidak benar. Bahkan mungkin kalau misalnya benar itu kisah-kisah itu tidak benar, ya orang-orang Romawi mana ada mau, orang-orang Romawi Eropa mana mau percaya kepada Injil kalau mereka tahu benar-benar ini dusta. Ya. Itu sebabnya Bible itu kenapa lengkap. Misalnya kisah tentang Al-Masih disebutkan pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Dengan menghubungkan Kaisar Agustus dengan kisahnya Al-Masih, itu tidak akan ada kebohongan. Artinya apa? Ya orang selidiki saja kisahnya Al-Masih pada masa Kaisar Agustus, ada enggak? Kalau memang tidak ada, ya orang Eropa tidak akan percaya itu, karena mereka lah yang tahu sejarah mereka. Ya, tapi justru mereka lah yang lebih dulu Kristen kan? Ya. Jadi yang jelas kisah Allah dengan manusia itu mestinya ada dalam sejarah, sebab manusia ini kan hidup dalam sejarah. Dan untuk membuktikan keasilannya atau tidak itu adalah ya harus di sejarah itu pada masa itu. Nah, kitab itu tidak mungkin mengelak kalau memang itu palsu, karena sejarahnya jelas siapa, rajanya siapa. Dan replika Injil itu ada kalau di Indonesia Anda boleh ke Malang, itu di tempatnya Pak Bambang Nursena ada replikanya. Kalau aslinya tersimpan di museum di Inggris, di Italia. Ya. Jadi kami tidak percaya itu kalau hanya klaim kitab suci tapi tidak terbukti, tidak berjalan seiring dengan sejarah. Itu baru bisa bohong kalau tidak berjalan seiring dengan sejarah. Karena dia kalau berjalan seiring dengan sejarah artinya bisa diselidiki kebenarannya. Itu. Bagaimana mungkin mau diklaim oleh orang-orang Yahudi? Ya, kayak seperti saya misalnya. Bagaimana saya mau mengklaim buku Boboho atau buku Donald Bebe? Ngapain? Karena saya tidak perlu klaim, karena itu adalah dongeng. Itu adalah cerita hoaks. Bahkan tidak dipandang sebagai sebuah cerita oleh orang Yahudi. Saya katakan kepada Anda. Kitab Anda bagi orang Yahudi duduk sebagai hadis dalam Al-Quran saja tidak. Apalagi sebagai kitab suci. Jadi untuk apa diklaim? Nah, lalu kemudian Romawi Yunani, kenapa tidak diklaim? Lah, memang tidak diklaim karena itu diperuntukkan untuk mereka. Sadar enggak Anda? Bahwa surat-surat Paulus itu tidak ada satupun surat yang dituliskan diperuntukkan kepada komplotan atau kumpulan orang-orang Yahudi. Surat-surat Paulus itu ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi atau Goyim. Justru mereka senang dengan adanya surat-surat Paulus. Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani yang dari sejak sama nenek moyang mereka memiliki konsep ajaran politeisme, itu sangat senang dengan adanya kitabnya orang Kristen. Kenapa? Dulu mereka mengajarkan, menganut ajaran politeisme, banyak menyembah dewa-dewa, tapi tidak ada punya kitab. Tapi setelah ada kitabnya, perjanjian lama, perjanjian baru yang mereka punya, mereka malah senang. Karena tersalurkan apa yang mereka yakini selama ini bahwa dewa nuzul menjadi manusia. Jadi Anda salah bertanya seperti itu. Harusnya Anda mikirkan kenapa Kristen itu berpusat di Roma. Anda harus tahu itu. Bagaimana Roma pada masa sebelum Yesus ada ke Bani Israel. Apa yang menjadi ajaran tumpuan ajaran daripada budaya orang-orang Roma. Mereka sudah menganut ajaran Trinitas. Mereka sudah menganut ajaran politeisme. Menyembah banyak dewa-dewa. Begitu datang Kristen,
ya mereka langsung rangkulan. Makanya di sana jadi pusatnya. Kalau Kristen itu asalnya dari Yesus, maka hari ini kita akan menemukan keturunan murid-muridnya akan menjadi Kristen. Dan karena keturunannya menjadi Kristen, maka Yerusalem adalah menjadi pusat kekristenan, bukan Romawi. Camkan itu baik-baik. Maksud saya begini, kenapa orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani yang harus klaim? Karena mereka yang diceritakan dalam sejarah Injil, bro. Tapi yang menjadi masalah sekarang kan justru orang Muslim yang klaim. Padahal Muslim ada setelah 200 tahun setelah itu. Kok mereka klaim-klaim palsu, tidak benar? Ya, mengenai Anda bobohok, ya buat apa Anda klaim bobohok? Memang itu sudah cerita. Yang jelas begini, kalau Anda berpikir bahwa Alkitab itu adalah cerita atau puisi, wah, saya mau katakan sayang sekali, ya. Pemahaman atau klaim Anda ini tidak berdasar. Bangsa sebesar bangsa Romawi, bangsa sebesar bangsa Eropa, dibanding dengan pengetahuan Anda, saya pikir terlalu jauh lah. Orang Eropa yang ilmunya lebih tinggi mungkin berapa kali lipat dari Anda. Orang Amerika lebih tinggi ilmunya daripada Anda. Bahkan menyelidiki, tidak hanya mengklaim tapi langsung menyelidiki. Dan mereka membuktikan bahwa Injil itu benar-benar fakta, ya dan amin. Ya tapi wajar lah kalau Anda mengklaimnya puisi dan karena menurut saya mungkin diinspirasi dengan kitab Anda ini. Karena terus terang kalau saya punya Al-Quran, Quran di rumah, Bible di rumah. Begitu saya buka Al-Quran terus terang saya bingung. Tidak ada kesesuaian. Tidak ada, ya kalau Christian Friends bilang bahwa buku telepon lebih sistematis daripada Al-Quran, ya saya benarkan itu. Tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Beda dengan Alkitab. Ya itu ya. Jangan bawa orang Eropa, bawa aja orang Yahudi. Mereka ahli kitab. Adakah di antara mereka sekarang ya, yang mendirikan sebuah sekte mengatasnamakan Judaism, lantas kemudian menyembah Yesus? Ada? Tidak ada kan? Yang ada dari Roma, yang ada dari Eropa. Kan Yesus sudah menubuatkan itu. Banyak orang yang akan datang membawa nama Dia. Coba, mendudukkan Yesus pada bukan tempatnya. Itulah yang Yesus maksud. Coba Anda lihat, teliti lagi kitab Anda. Bagaimana Yesus mengusir orang-orang yang menyeru Dia Tuhan. Bermujizat, mengusir setan, bernubuat. Siapa mereka ini? Kristen. Kenapa diusir? Karena Kristen ini tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Itu kata Yesus. Nah sekarang Anda menjadi Kristen itu atas kehendak siapa? Anda menyembah Yesus anak Maria itu atas kehendak siapa? Itulah makanya saya katakan, Yesus kepada murid aslinya Bani Israel menekankan akan datang penyamar-penyamar yang membawa-bawa nama Yesus. Kami umat Islam tidak pernah membawa-bawa nama Yesus. Apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran tentang beliau, Ani abudullah rabbi wa rabbakum, ya Bani Israel inni rasulullah ilaikum, itu adalah berkesesuaian dengan nubuatan beliau bahwa Roh Kudus ketika datang akan mengajarkan dan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ingatkan kepadamu. Alhamdulillah Al-Quran menerangkan itu kembali. Yesus menerangkan kepada Bani Israel, ya Bani Israel sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Al-Quran menerangkan kembali Nabi Isa alaihissalam ketika ditanyai, ya Isa, apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia, Bani Israel, Kristen, Roma, dan seterusnya, bahwa sembahlah aku dan juga ibuku selain Allah. Yesus mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Aku tidak berhak mengatakan apa yang aku katakan. Aku tidak berhak mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan kepada mereka agar menyembah Engkau, agar menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya Maria, datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Valid kan? Bahwa Roh Kudus yang dinubuatkan itu jatuhnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia kembali mengajarkan ajaran yang pernah Yesus ajarkan. Bagaimana dengan Paulus?
Dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari kuk penghambaan. Kita dimerdekakan dari aturan-aturan hukum Taurat. Ini pernah Yesus ajarkan? Tidak pernah kan? Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah roh yang tidak kudus alias iblis. Kalau yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kembali ucapan Yesus. Dia diutus hanya kepada Bani Israel. Ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Kalau yang datang kepada Paulus dan kru, malah diajarkan menyembah Yesus. Barang siapa yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan apa yang dikatakan diimani oleh hatinya sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Siapa yang mengajarkan Paulus? Ada yang mengajarkan Paulus seperti itu. Dan sekarang apesnya di zaman modernisasi saat sekarang, digital di mana-mana, Anda masih maunya menyembah manusia, di mana Yesus justru mengajarkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Anda sadar itu. Ya, sekali lagi saya pahami keterbatasan Anda untuk memahami Bible. Bible itu harus dibaca secara komprehensif. Artinya bahwa ada konteks awal, konteks akhir, dan makna konteks. Kalau Anda hanya mencomot-comot satu ayat, seperti misalnya Anda mengatakan, oh Yesus hanya menyuruh murid-murid untuk menyampaikan kepada bangsa Yahudi. Anda mengklaim juga bahwa ada seorang Kanaan, orang Fenisia bukan orang Yahudi, Anda dianggap anjing. Dan Yesus seakan-akan mengatakan bahwa dia hanya datang untuk orang Yahudi. Tapi kalau Anda melihat konteksnya secara keseluruhan, ya, kalau Anda melihat konteksnya secara keseluruhan, termasuk juga Anda mengklaim bahwa tidak ada perintah Yesus untuk memberitakan Injil seluruh dunia. Tapi saya tidak tahu pendapat ahli mana yang tiba-tiba Anda klaim tidak setuju dengan Matius pasal 28. Jelas bahwa itu adalah kata Yesus, bukan kata murid-murid. Perintah untuk memberitakan Injil itu adalah kata Yesus, bukan ditambah-tambah. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu ditambahin, itu tidak ada di aslinya, ya wajar, karena memang Anda itu dan kelompoknya mengatakan Bible palsu. Ya wajarlah, orang yang sering mengklaim palsu kan dibuat-buat. Tapi saya mau katakan faktanya begini. Kebenarannya adalah kenapa Yesus sering menyinggung tentang keyahudian dan membedakan tentang bangsa lain. Karena bangsa Yahudi itu kan sebetulnya bangsa pilihan tadinya. Tapi mereka gagal menjadi pilihan. Sehingga dikatakan bahwa barang siapa yang percaya tidak kebinasaan melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya barang siapa, semua bangsa siapa saja. Tentang peristiwa perempuan Fenisia, perempuan Kanaan yang bukan orang Yahudi. Kalau Anda lihat konteksnya, justru setelah itu perempuan Fenisia ini dipuji imannya oleh Yesus. Tidak ada orang yang punya iman sebesar ini. Artinya apa? Yesus justru mengapresiasi iman seorang yang bukan Yahudi kepada Yesus. Bukan lalu memarahinya. Kata anjing itu adalah hanya untuk menguji imannya. Bahwa kamu itu memang bagi orang Yahudi tidak layak dianggap anjing. Tapi dia bukan Yahudi tapi percaya, imannya diapresiasi luar biasa. Bahkan dikatakan tidak ada iman seperti ini bahkan sekalipun di antara orang Israel. Artinya apa kalau Yesus melarang diajarkan kepada bangsa lain? Perempuan Kanaan ini bukan diapresiasi, harusnya langsung dihukum, suruh lemparin batu pada masa itu. Kok kamu percaya? Kamu kan bukan orang Yahudi. Kamu percaya kepada saya? Suruh lemparin batu, tapi tidak kan? Ya. Yang kedua, murid-murid itu kan ada step by step. Saksikan dulu di Yerusalem. Artinya di lingkungan terkecil. Ke Yudea, lingkungan yang lebih besar lagi. Samaria, itu berbicara tentang bangsa lain. Sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi dengan dasar apapun Anda sebetulnya tidak punya dasar untuk mengatakan bahwa ini hanya untuk orang Israel. Semakin Anda mengatakan bahwa ini khusus untuk bangsa Israel, semakin terbukti bahwa itu bukan hanya bangsa Israel.
Ya. Jadi ini yang saya mau katakan, jadi klaim Muslim selama ini bahwa hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk orang Yahudi, Isa masih datang, baca baik-baik Bible, baca, pahami baik-baik isinya itu, kitabnya itu harus dipahami keseluruhan, ceritanya itu dipahami keseluruhan, endingnya apa, kesimpulannya apa, ya. Jadi saya pikir itu, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Jadi ketika Anda mengatakan mana awal, mana tengah, mana akhir, itu sudah sangat jelas seperti yang saya terangkan di awal tadi ya. Tapi mungkin Anda tidak mendengarkan. Di ayat ini diterangkan, kami telah teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Torah, dan kami menurunkan kepadanya hikmah Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Lalu membenarkan kitab sebelumnya yaitu Torah, dan sebagai petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu tidak independen dalam arti kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia. Tidak. Kita umat Islam itu memahami itu. Kami umat Islam paham benar tentang itu. Ketika Allah mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Tadi di awal saya sudah terangkan ini. Bahwa Allah itu memang maha suci, tiada Tuhan selain Dia. Berarti sebelum Al-Quran, Allah telah mewahyukan beberapa kitab kepada kaum terdahulu. Nah, Al-Quran itu datang sebagai pelengkap. Dia yang merangkum semua pengajaran yang pernah diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu makanya dikatakan Al-Quran itu adalah rangkuman dari segala ajaran para nabi terdahulu. Ya, pelajari itu dengan baik, pahami itu dengan baik. Jadi ketika Anda mengatakan mana awalnya, mana akhirnya, itu tidak seperti kitab Anda. Kitab Anda itu memang buku biografi, cerita. Kalau boleh saya katakan ya itu adalah surat kabar dari wartawan yang meliput semua pemberitaan kemudian dituliskan, disusun untuk disajikan kepada kalian. Tapi itu bukan firman Tuhan. Itu bukan kalamullah. Kesaksian-kesaksian orang tentang apa yang terjadi terhadap Nabi Isa, terhadap murid-muridnya, orang-orang yang ada pada zaman itu, ya betul. Memang itu cerita-cerita itu yang dibahas di situ. Tetapi bukan apa yang terlontar di lisan para nabi, kemudian dituliskan oleh para sahabatnya, kemudian dijadikan sebuah kitab. Tidak sama seperti Al-Quranul Karim. Pahami? Ya, jadi bukan itu sebagai alasan untuk kemudian menepis apa yang saya sampaikan. Kitab Anda itu yang harus dijadikan sebagai objek penelitian secara menyeluruh. Bukan isinya, tapi prosesnya. Kitab Lukas dituliskan oleh Lukas, orang yang tidak pernah bersentuhan dengan Yesus. Kalau Al-Quran dihafalkan oleh Said, itu adalah orang yang dekat dengan Rasul Muhammad SAW. Sahabat-sahabatnya itulah yang menghafalkan Quran. Dan ingat, Al-Quran itu penyampaiannya budaya lisan, bukan tulisan. Nah, Lukas saja itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bagaimana dengan Paulus yang punya kedudukan penting di dalam agama Kristen? 90% ajaran Paulus mendominasi kitab Anda. Konsepnya mendominasi kitab Anda. Dan itu yang Anda jabarkan di dalam beriman hari ini. Jadi Anda tidak bisa kemudian baca secara komprehensif, baca secara histori dan seterusnya. Nggak bisa seperti itu. Anda harus menerangkan dulu duduk perkara yang sebenarnya dipermasalahkan di sini. Kapan Yesus bertemu Lukas? Kapan Yesus bertemu Paulus? Oh, pernah. Kata siapa? Paulus. Yang diminta adalah pengakuan Yesus. Kenapa? Karena Yesus memiliki ajaran yang sangat-sangat penuh dengan pernyataan yang nyata bahwa kelak di tengah-tengah muridnya akan muncul penyesat. Waspadalah jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 nomor 4.
Banyak pengajar palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 11. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Itu Yesus telah menekankan berulang kepada muridnya. Matius 24 nomor 25. Ini yang perlu kamu pahami. Bagaimana kemudian muncul sosok penyesat di tengah-tengah murid Bani Israel, murid Yesus. Lalu kemudian, yang perlu kamu paham di sini adalah ajaran penyesat itu mengatasnamakan Yesus. Siapa sekarang ini yang mengatasnamakan Yesus ajarannya? Islam diajarkan mengatasnamakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kristen mengatasnamakan Yesus. Berarti indikasi penyesat-penyesat itu ada di kubu Anda. Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu. Mu di sini siapa? Murid Yesus. Dengan menyamar sebagai domba. Menyamar sebagai domba artinya adalah non-Yahudi menyamar sebagai Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus diterangkan dalam Matius 7 nomor 15. Nah, kemudian kenapa harus serigala? Kenapa harus serigala? Karena di dalam nubuatannya Kejadian 49 nomor 27, Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin, kemudian dia menerawang tentang Benyamin dan keturunannya kelak seperti apa. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi ia memakan makanan mangsanya dan pada waktu petang ia membagikan rampasannya. Siapa yang mengatakan ini? Yakub. Ketika dia memanggil anaknya, dia terangkan kepada anak-anaknya bahwa Benyamin nanti kelak akan berlaku seperti serigala. Coba kita terawang. Roma 11 nomor 1. Aku Paulus adalah orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Yakub mengatakan Benyamin kelak menjadi serigala yang menerkam. Paulus kemudian mengaku dari keturunan Benyamin. 2 Korintus 12 nomor 16. Dia terangkan, kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Serigalanya sudah jelas. Dan hari ini ketika saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Anda tidak mampu untuk menjawab itu.